Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulya rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini masih mempertemukan kita kembali insyaallah untuk membacakan dan mengkaji hadis-hadis 40 hadis yang berbicara masalah hati yang ditulis oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, dan kita masih membahas hadis yang ke-33, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardal min kibr wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi misqalu khardalah min iman. Dan kita sampai pada perkataan beliau hafizahullah ta'ala, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman. Tidak akan masuk ke neraka seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa keimanan. Fal muradu bihi, yang dimaksud adalah dukhulul kuffar wa huwa dukhulul khulad. Yang dimaksud adalah masuknya orang-orang kafir, di mana mereka masuknya ke dalam neraka itu dalam keadaan kekal abadi. Ya, karena keimanan yang dimiliki oleh orang kafir itu tidak bermanfaat, sebagaimana keimanan yang dimiliki oleh Fir'aun. Di akhir kehidupannya menyatakan beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa, namun itu tidaklah bermanfaat. Nah, adapun kemudian yang tidak masuk ke dalam neraka di sini bagi seseorang yang memiliki seberat biji sawi berupa keimanan adalah tidak masuk neraka dalam keadaan kekal abadi. Ya, tidak masuk ke dalam neraka dalam keadaan kekal abadi, yaitu orang-orang yang dirinya bukanlah orang kafir. Adapun kalau orang kafir, maka masuknya ke neraka itu kekal abadi. Kemudian Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala mengatakan, hadzal kalamu kharaja makhrajal hukmi yuridu laisa hukmu man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman ayyadkhulan nar wala man kana fi qalbi misqalu habatin min khardalin min kibr ayadkhula al-jannah li'anna al-kibriya lillahi ta'ala wala takunu li ghairihi.
perkataan ini yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari ketentuan hukum asalnya. Yang dimaksud tidaklah hukum bagi orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa keimanan masuk ke dalam neraka, dan bahwa orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa kesombongan masuk ke dalam surga, karena sesungguhnya kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disandang oleh selainnya. Fa idza naza'aha Allah taala lam yakun hukmuhu ayyadkhulal jannah. Wallahu ta'ala yaf'alu ba'da dzalika ma syaa. Maka apabila kemudian seseorang itu menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, konkretnya di dalam masalah ini menentang dengan menggunakan ataupun memakai kesombongan, hukumnya ya tidaklah akan masuk ke dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala akan melakukan setelah itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di dalam dua paragraf yang awal ini menginformasikan kepada kita bahwa hukum asal seseorang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi keimanan, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan tidak masuknya ke dalam neraka ini adalah hukum awal. Namun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, Dia akan memberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang muwahhid, kepada orang-orang yang belum keluar dari agama Islam, pada akhirnya Allah akan berikan berupa surga. Ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan berupa surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkonversi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang muwahhid tadi dengan siksa di neraka kalau Allah menghendaki. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki untuk menyiksanya, Dia akan mengampuninya dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini orang yang memiliki sebesar biji sawi berupa keimanan, dia akan masuk ke dalam surga. Dan adapun seseorang yang dia ada sebesar biji sawi kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam neraka. Ini hukum asalnya. Namun sebagaimana nanti penjelasannya akan datang, di antara orang-orang ada yang sombong, namun kesombongannya tidaklah sampai pada derajat seseorang itu menjalankan kekufuran ataupun kemurtadan, atau dia tidaklah menolak kebenaran Islam. Dia sombongnya hanya kepada manusia, meremehkan manusia, namun terhadap syariat Islam dia tidaklah menolaknya. Maka orang yang semacam ini keluar dari hukum asal. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun kalau dia masih seorang muslim, dia akan dihukum oleh Allah dengan kesombongannya. Itu sombong kepada sesama. Berbeda dengan orang yang kafir, maka ketika mereka sombong untuk menerima keimanan, maka mereka khulud, yaitu kekal di neraka jahanam. Wa mislu hadza minal kalam qauluka fi darin ra'aitaha shaghiratan. Contohnya ketika Anda berkata, di kampung itu kamu melihat padanya ya shaghiratan, itu orang-orang yang kecil,
ya orang-orang yang rendah derajatnya. La yanzilu fi hadhihi dar amiron, ya tidaklah tinggal di kampung tersebut seorang amir, ya seorang bangsawan. Turidu, maka yang diinginkan, hukmuha, hukumnya adalah wa hukmu amsaliha, itu hukum terhadap sesuatu yang semisal dengannya. An la yanzilaha al-umara, ya, tidaklah akan tinggal di situ para amir, para pemimpin. Namun waqad yajuzu ayyanziluha, terkadang tidak dipungkiri ada amir, ada gubernur, ada bangsawan yang mau tinggal di situ. Jadi ada hukum asal, hukum asalnya kamu lihat di kampung itu tidak ada bangsawan, tidak ada gubernur, tidak ada orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Namun terkadang kenyataannya terkadang ada. Dan juga wa qauluka, ucapanmu hadza baladun la yanziluhu hurrun, ini satu negeri yang tidaklah tinggal padanya orang-orang yang merdeka. Turidu, yang kau inginkan, laisa hukmuhu ayanzilahu al-ahrar, yang kau inginkan bahwa hukumnya tidaklah akan tinggal di situ orang-orang merdeka. Namun waqad yajuzu ayyanziluhu, terkadang ada orang-orang yang merdeka yang tinggal di situ. Ini hukum yang keluar dari hukum asalnya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Surat An-Nisa. Hukumnya, ya, hukmuhu ayyajziyahu bidzalika. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang membunuh seseorang yang beriman, itu balasannya berupa neraka jahanam. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ala hadisi Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wa'adahu Allahu ala amalin sawaban fahuwa munjizuhu lahu, wa man wa'adahu ala amalin iqaban fahuwa fihi bil khiyar. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita bacakan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam, berada di atas hadis Anas bin Malik yang beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ayat tadi bisa ditafsirkan dengan hadis Anas bin Malik yang Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan janji kepada dirinya karena amal yang dilakukan itu berupa pahala, maka Allah pasti akan menunaikannya. Ya, Allah pasti akan menunaikannya. Namun barang siapa yang Allah berjanji kepada dirinya karena dirinya mengamalkan satu amalan yang balasannya adalah hukuman, maka fahuwa fihi bil khiyar. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala memilih. Terkadang kemudian akan menghukumnya dan terkadang akan memaafkannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-kibru al-mubayyinu lil iman la yadkhulu sahibuhu al-jannah. Kesombongan yang menjadi pembeda antara pelakunya dengan keimanan, ya, dengan orang yang memiliki keimanan, maka kesombongan yang semacam ini menjadi sebab pemiliknya tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kesombongannya menolak keimanan. Kesombongannya menolak keimanan. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya, surat Ghafir ayat ke-60. Nah, contoh daripada kesombongan jenis ini adalah kibr iblis, itu sombongnya
iblis laknatullah alaihim, wa kibru Fir'aun, dan kesombongan Fir'aun, wa ghairihima, dan kesombongan yang semisal dengan keduanya. Mimman kana kibruhu munafiyan lil iman, di mana kesombongannya itu menjadi sebab mereka kemudian menolak keimanan, tidak mau beriman. Ya, tidak mau beriman. Fir'aun mau beriman, namun ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk pada waktu tidak lagi diterimanya taubat ketika itu. Di saat-saat dirinya sudah tidak kecuali mati, maka dia mengatakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Kenapa tidak boleh tidak mati? Ya karena ketika itu dia berada di tengah lautan yang kemudian kedua bibir air itu sedang akan dikatupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak, dia harus mati. Ya. Sama saja nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang tidak berguna. Yang sebelum itu, ya, dia senantiasa menolak keimanan, tidak mau beriman kepada Harun dan kepada Musa. Ya, dia selalu, bahkan bukan hanya tidak mau beriman, selalu kemudian berupaya membinasakan Nabi Musa alaihissalam. Wal kibru kulluhu mubayyinun lil iman al wajib, dan kesombongan itu, kesombongan dengan cara menolak keimanan itu semuanya akan menjadi wal kibru kulluhu mubayyinun lil iman al wajib, dan semua kesombongan yang keseluruhannya itu menjadi pembeda, penjelas bagi seseorang untuk menolak keimanan yang wajib. Maka faman fi qalbi misqalu dzarratin min kibr, barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa kesombongan, jenis kesombongan yang semacam ini itu menolak keimanan yang wajib, dan kemudian la yaf'alu ma aujaballahu alaih, dampaknya tidak mau melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada dirinya, wa yatruku ma harrama alaih, dan melanggar perkara yang diharamkan atasnya, bal kibruhu yujibu lahu juhdal haq, bahkan kesombongannya itu mengharuskan memberikan konsekuensi kepada dirinya, menolak seluruh kebenaran, wahtiqarul khalqi, dan kemudian juga merendahkan orang lain, yang merendahkan orang lain. Selain menolak keimanan, selain menolak syariat Allah, selain melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan jenis kesombongan yang ini, itu kesombongan yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu adalah selain dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya juga sombong kepada makhluk. Yaitu dengan merendahkan, menghinakan orang lain. Faman fi qalbihi misqalu dzarratin min hadza, maka barang siapa yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi berupa kesombongan yang semacam ini, maka yujibu lahu ayyajhadal haqqo, mengharuskan dirinya menolak kebenaran. Alladzi yajibu alaihi ayyukirra bihi, sesuatu yang seharusnya dirinya itu wajib untuk menetapkannya, namun malah dia tolak. Wa yahtaqiran nas, dan kemudian merendahkan orang lain. Fayakunu zaliman lahum, sehingga dampaknya ketika merendahkan orang lain dia akan berbuat aniaya kepada orang lain. Mu'tadiyan alaihim, melampaui batas perbuatan-perbuatannya kepada mereka. Nah, contohnya adalah Fir'aun. Ya, dia selain kemudian menolak keimanan, menolak agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam, tidak mau beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dia pun kemudian merendahkan, menghinakan manusia dengan membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Berbuat zalim, aniaya kepada mereka, bahkan melampaui batas.
Maka faman kana mudayyi'an lil haqqi al wajib, barang siapa yang melecehkan perkara kebenaran yang wajib, ya, kebenaran yang wajib artinya yang wajib untuk dilakukan, maka zaliman lil khalqi, dia akan berbuat aniaya kepada makhluk. Lam yakun min ahlil jannah, maka dia tidak akan menjadi penduduk surga. Wala mustahiqon laha, dan tidak akan berhak untuk mendapatkannya. Bal yakunu min ahlil wa'id, termasuklah dirinya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam paragraf ini beliau penulis hafizahullah taala ingin menjelaskan kepada kita seseorang yang memang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa kesombongan, yaitu kesombongan menolak keimanan-keimanan yang wajib untuk diimani. Bahkan kemudian masih dilengkapi dengan merendahkan orang lain, bahkan melampaui batas kepada orang lain, melecehkan kebenaran yang wajib untuk ditunaikan. Maka orang yang semacam itu, dia adalah orang yang tidak berhak terhadap surga, dan bahkan dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diancam dengan neraka jahanam. Faqauluhu la yadkhulul jannah, dan sabda Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga, mutadhamminun li kaunihi laisa min ahliha. Ya. Mengandung makna karena keberadaannya itu memang bukan menjadi ahli surga. Wala mustahiqon laha, dan tidak berhak untuk mendapatkan surga. Lakin akan tetapi intaba, kalau kemudian bertaubat, au kanat lahu hasanatun ma hayatun lidzambi, atau dia memiliki kebaikan-kebaikan yang akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosanya, au ibtalahu Allahu bimasaiba kaffar bi khotoyahu, ataupun dia mendapatkan berbagai macam musibah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, wa nahwa dzalika, dan yang semacamnya, maka zalat samratu hadzal kibr al-mani' lahu minal jannah. Maka hilanglah dampak ataupun buah dari kesombongan yang akan menghalang-halangi dirinya dari surga tersebut. Faidhuluha, dan kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Maka makna daripada la yadkhulul jannah dibedakan kalau dia adalah orang-orang yang memang menolak kebenaran yang wajib untuk diterima, yang wajib untuk diimani, menolak keimanan yang wajib untuk diimani, itu gampangnya menolak Islam, menolak iman, maka tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Dia akan kekal di dalamnya. Namun kalau jenis yang kedua, sombongnya itu adalah sombong yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang muslim, namun dia asin, berbuat kemaksiatan, dan dia masih memiliki kebaikan-kebaikan yang lain yang dengannya dosa-dosanya akan diampuni, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam musibah kepada dirinya yang dengannya juga Allah akan menghapuskan dosa-dosanya ataupun yang semacamnya. Maka yang diancamkan ya, oleh Rasulullah SAW berupa tidak masuk ke dalam surga, ini akan hilang. Ya, ancamannya akan hilang dan dia pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan au ghafarallahu lahu bi fadli rahmatih, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memaafkan gratis atas kesalahan-kesalahannya. Mungkin dalam pandangan Allah dia memiliki amal-amal yang istimewa meskipun kecil dalam pandangan manusia, ya, sehingga Allah memaafkan dosa-dosanya. Fala yadkhuluha wa mahu syai'un minal kibr, dan dia pun akhirnya masuk ke dalam surga dan tidak ada yang membersamainya ketika masuk ke surga sekecil apapun berupa kesombongan. Kesombongannya udah hilang.
Walihada qala man qala fi hadzal hadis, oleh karena itu berkatalah orang yang ingin memberikan komentar terhadap hadis ini wa ghairi dan hadis-hadis yang semacamnya, annal manfiyya huwa ad-dukhulul mutlaq alladzi la yakunu mahu adabun. Bahwa yang dinegasikan, ya tidak masuk ke dalam surga, itu adalah masuk secara mutlak yang tidak diiringi dengan azab. Artinya masuk yang bledeng, itu yang diingkari. Maksudnya orang tadi tidak masuk ke dalam surga apa? Secara bledeng itu. Masuk tanpa adanya azab lebih dahulu. Itu yang diingkari. Namun, laddukhulu al-muqayyad alladhi yahsulu liman dakhalan nar. Bukan masuk yang muqayyad, yang terbatas, yang masuk ke dalamnya orang-orang yang masuk dulu ke dalam neraka jahanam, summa dakhalal jannah, kemudian baru masuk ke dalam surga. Jadi masuknya itu masuk yang mutlak, tanpa ada embel-embel disiksa dulu di neraka. Bukan cara masuknya yang muqayyad, yang dibatasi, yaitu dibatasi karena apa? Karena dia disiksa dulu di neraka dan baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Fa innahu idza utliqa fil hadis, oleh karena itu ketika disebutkan di dalam hadis fulanun fil jannah, si fulan itu masuk ke dalam surga, au fulanun min ahli jannah, ataupun fulan itu merupakan penduduk surga, kanal mafhumu annahu yadkhul jannah. Pemahaman yang akan diperoleh dari ungkapan itu bahasanya seseorang itu akan masuk ke dalam surga. Wala yadkhulun nar, dan tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Fa idza tabayyana hadza, kalau hal ini sudah jelas, ya. Jadi saya pertegas kalimat sebelum ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, orang yang diancam dengan neraka, ya, itu ada dua golongan. Yang pertama, kalau orang yang tidak diancam tidak masuk surga karena kesombongan, dan kesombongannya itu menolak keimanan, menolak Islam, maka mereka masuk ke dalam diancam tidak masuk ke dalam surga selama-lamanya. Artinya masuk ke dalam neraka. Namun kalau yang diancam tidak masuk ke surga ataupun dia masuk ke dalam neraka, itu bukan karena kesombongan menolak agama, namun kesombongannya hanya sekedar semisal merendahkan orang lain, ataupun kesombongan tidak mau melakukan hal-hal yang disunahkan, bukan perkara yang diwajibkan, dan dirinya masih seorang muslim, maka dianggap tidak masuk ke surganya itu tidak masuk surga dengan beledeng. Ya. Tidak masuk surga secara mutlak, utuh, tanpa adanya siksa dulu. Dia harus merasakan terlebih dahulu siksa neraka jahanam. Dia masuk surganya muqayyad. Nah, kalau hal ini sudah jelas, karena maknanya adalah anna man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr laisa huwa min ahlil jannah wa la yadkhuluha bila adzab. Ya. Orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa kesombongan, dia bukanlah ahli surga dan tidak akan masuk ke dalamnya, maksudnya bila azab, tanpa adanya azab terlebih dahulu. Ya. Tidak masuk surga tanpa azab. Artinya apa? Dia masuk surga namun dengan diazab lebih dahulu. Bal huwa mustahiqun lil azabil likibrihi, dan bahkan dia berhak untuk diazab oleh Allah karena kesombongannya. Ya, karena kesombongannya diazab. Namun karena dia orang muslim, dia tidak menolak keimanan, tidak menolak keislaman, ya, endingnya nanti setelah diazab karena kesombongannya dan dosa-dosa yang lainnya, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kama yastahiquha ghairuhu min ahlil kabair, sebagaimana golongan yang lain, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ketika mereka diancam tidak masuk ke dalam surga, ataupun ketika mereka diancam masuk ke dalam neraka,
maknanya masuk ke dalam neraka, setelah disiksa nanti endingnya masuk ke dalam surga. Kan hampir semua dosa-dosa besar itu kan diancam dengan neraka. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulhum finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk ke dalam neraka. Ya, kan ancaman neraka. Tapi apakah kemudian kekal? Jawabnya tidak. Selama dia dan pendapat yang paling kuat umat di situ adalah maknanya ummatul istijabah, itu umat yang menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka mereka akan disiksa dahulu di neraka jahanam kalau Allah menghendaki, bahkan kalau Allah tidak menghendaki dia akan diampuni dan kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini adalah ancaman. Nah, orang yang tidak paham terhadap hadis-hadis semacam ini, dia kemudian menolak, ini hadis ini enggak benar ini. Masa semuanya diancam neraka? Emang inti aja ahli surga. Padahal di situ enggak ada kemudian ungkapan nanti orang itu akan kekal di neraka jahanam, enggak ada. Dan enggak ada para ulama, enggak ada para asatidzah yang mengatakan kemudian yang 72 golongan berarti akan di neraka jahanam kekal abadi, enggak ada. Kenapa? Karena mereka masih memiliki keimanan. Mereka adalah orang-orang muslim yang pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah disiksa hingga fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Hingga kemudian amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal kejahatannya, karena amal kejahatannya sudah dibakar oleh Allah, sudah dijadikan alat untuk menyiksa dirinya. Nah, kemudian amal beratnya menjadi lebih berat, ketika itu dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kemudian hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Allah terkadang mengampuni dosa tanpa diadab lebih dahulu, atau Allah akan menghapuskan dosa dengan cara karena dia itu diberikan musibah, ya, ataupun cara-cara yang lainnya, jangan kemudian dijadikan alasan untuk kita tuh meremehkan dosa-dosa. Sama sekali bukan itu maksudnya. Jangan kemudian menjadikan dalil untuk kita tuh meremehkan dosa. Dan juga meremehkan dosa dengan cara menerjangnya dan meremehkan amal soleh dengan tidak mau melakukannya. Apa yang kita andalkan kemudian ketika kita tidak memiliki bekal amal soleh, sementara dosa kita banyak? Kita akan disiksa, akan diancam dengan siksa yang sangat mengerikan. Kita mengandalkan fa'amma man sakulat, sementara amal soleh kita tidak ada. Berarti akan disiksa oleh Allah dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama. Walakin qad yu'adzabu finnar, masyaallah. Akan tetapi terkadang bahkan orang-orang yang memiliki kesombongan tadi, tapi kesombongan bukan kesombongan berupa menolak keimanan. Orang semacam itu qad yu'adzabu, terkadang akan disiksa di neraka, masyaallah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Fa innahu la yakhlud finnar ahadun min ahli tauhid, dan seseorang tidak akan kekal abadi di neraka jahanam manakala seseorang itu adalah ahlu tauhid, ya. Orang yang mentauhidkan Allah dan tidak keluar dari tauhid dengan menjalankan kesyirikan. Contoh yang lain, wahada ka qoulihi, contoh sabda Rasulullah yang lain, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Apakah maknanya kemudian persis bagaimana hukum dari hadis ini? Tidak. Kalau dia adalah seorang muslim, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan dosa memutuskan hubungan kekerabatan tersebut. Dan para ulama kemudian menyebutkan hadis-hadis yang semacam ini fungsinya adalah memberikan ancaman kepada kita supaya kita tidak
permudah diri, contohnya dengan memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, anak dengan orang tuanya, kakak dengan adiknya, ataupun keponakan dengan pak leknya, perunan dengan pak D-nya, dan seterusnya. Kamu bukan kerabat kami lagi. Dan atau sabda Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum wa tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian menjadi orang yang beriman. Ini tidak ada kata tawar. Yang ini memang lamnya bermakna la nafiyah lil jinsi. Ya, karena lam itu la maknanya kadang berubah dari makna asalnya. Makna asalnya la adalah untuk menafikan, untuk menegasikan sesuatu. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan menjadi orang yang beriman hingga kalian saling mencintai. Nah, untuk la di sini sudah tidak kemudian menggunakan makna yang awal. Artinya kalian tidak akan memiliki keimanan sama sekali, enggak begitu maknanya. Kalian tidak akan memiliki keimanan yang sempurna sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian laksanakan itu akan membuahkan saling cinta di antara kalian? Apa itu? Yaitu saling menebarkan salam di tengah-tengah kalian. Kalau saya tanya kepada jenengan semuanya, apa hukum mengucapkan salam? Yang pertama, hukumnya apa? Sunnah. Jenengan ketemu sama orang lain, mengucapkan salam yang pertama hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Masa ini sesuatu yang hukumnya sunnah kemudian menghilangkan keimanan? Kan enggak. Nah, dalam hal semacam ini, kalau kemudian salah memahami bisa bahaya. Contohnya kemudian saudara-saudara kita dari kalangan Khawarij, mereka sampai kemudian mengatakan para pelaku dosa besar itu kalau di dunia dikatakan fi manzilatin bainal manzilataini, ada di satu posisi di antara dua posisi, yaitu di antara posisi kafir dan mukmin. Ya, dikatakan kafir enggak, mukmin enggak, namun keyakinan mereka di akhirat apa? Kekal di neraka jahanam. Bahaya. Kenapa? Karena hanya memahami ayat ataupun hadis dari satu sudut pandang, tidak dengan sudut pandang ayat ataupun hadis yang lainnya, dan tidak kemudian mengkompromikannya. Maka karena sudah dianggap kafir, halal untuk dibunuh, dan yang paling berhak pertama kali dibunuh adalah para penguasa. Kenapa? Karena mereka yang seharusnya menegakkan agama Allah kok malah melakukan dosa besar. Maka yang menjadi sasaran dari para teroris itu siapa? Para penguasa, ya polisinya, tentaranya, aparatnya dulu. Ya, adapun yang kemudian yang di bawah, ya, yang di bawah itu setelah itu. Wa amsali hadza min ahadisil wa'id, dan yang semisal ini dari hadis-hadis yang memberikan ancaman. Maka sekali lagi, ya, ungkapan-ungkapan semacam itu maknanya adalah untuk orang-orang yang beriman, itu adalah ancaman. Bukan klaim pasti Anda menjadi ahli neraka, pasti Anda akan menjadi orang yang kekal di neraka, bukan itu. Namun itu adalah ancaman kepada kita agar kita tidak bermudah diri melakukan perkara-perkara yang akan memunculkan balasan berupa siksa neraka. Wa ala hadza fal hadisu amun fil kufar wa fil muslim. Oleh karena itu hadis tadi umum. Ya, umum mencakup orang-orang kafir dan orang-orang muslim, cuman cara memahaminya yang berbeda. Ya, cara memahaminya yang berbeda. Kalau dikatakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa kesombongan, untuk orang kafir maka mereka kekal di neraka. Namun kalau untuk orang muslim belum tentu. Bahkan tidak menjadi dasar dia kekal di neraka, enggak. Kenapa? Karena namanya orang muslim, dia kan menerima keislaman, dia menerima keimanan. Cuman dia boleh jadi sombong kepada manusia. Kalau kita tanya, di antara kita ada nggak yang sombong kepada orang lain?
Ada enggak? Banyak. Apakah kemudian kita katakan, oh ente kekal di neraka? Kan enggak juga kan? Ya. Kemudian As-Sundi mengatakan, la'allal murad, boleh jadi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah la yadkhulul jannata awwalan. Ya, ini yang kemudian menjadi penjelas. Boleh jadi yang diinginkan oleh Rasulullah maknanya orang itu tidak akan masuk ke dalam surga di awal kali. Ya kayak tadi itu masuknya beledeng gitu. Ya. Wal muradu bisani, dan yang diinginkan yang kedua, dia tidak akan kekal di neraka jahanam. Ya tidak kekal di neraka jahanam. Wakila al muradu bil kibr, dan boleh jadi yang diinginkan dengan al-kibr adalah at-tarafu' wa ta'anni an qabulil haq wal iman fayakunu kufran falidzalika qubila bil iman. Orang merasa tinggi untuk menerima kebenaran, merasa ya sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak menerima keimanan, maka dia akan menjadi orang kafir. Ataupun awil murad, yang diinginkan adalah anaman yadkhulul jannah yahruju min qalbihi al-kibr hina idin. Atau yang dimaksud adalah bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di mana al-kibr, kesombongan itu ketika itu akan keluar. Jadi ketika masuk surga sudah tidak ada lagi yang namanya kesombongan. Dalilnya adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, dan kami lepaskan, kami cabut berupa ghil, ya, berupa kecongkakan, kesombongan, kebencian yang ada di dalam hatinya. Itu semua orang yang dimasukkan ke dalam surga tidak lagi memiliki rasa ghil, benci, sombong, dan yang lainnya. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wakil, dan ada yang mengatakan yuhtamal annahu mubalaghatun fi tasabbut 'alal iman wa tasydid 'alal kibar. Kemungkinan yang diinginkan adalah mubalaghah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menetapkan tentang pentingnya keimanan dan menganggap bahaya, menganggap ataupun mengingatkan dengan keras tentang bahayanya kesombongan. Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan makna hadis, makna daripada hadis ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru annahu la yadkhulul jannah man fi qalbi misqalu dzarratin min kibr wa hadha an-nafyu lidukhulil jannah 'ala naw'ain. Ketika Rasulullah SAW menginformasikan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi berupa kesombongan, maka penafian di sini mengandung dua makna. Fa in kana hadzal kibr muqtadiyan li kufrih wa khurujian anil Islam kama law takabbara an syari'atillah wa raddaha aw radda ba'daha fa inna hadzal nafya nafyun lidukhuli bil kulliyah li'anna al-kafir la yadkhulul jannah abada wa ma'wahumun nar khalidan fiha mukhalladan. Apabila kesombongan tersebut, ini yang pertama, memberikan konsekuensi kepada kekufuran dan keluarnya seseorang dari agama Islam, sebagaimana ketika seseorang sombong, tidak mau menerima syariat Allah, menolaknya ataupun menolak sebagian daripada syariat Allah, ya, bahkan bukan hanya semuanya, menolak sebagian saja syariat Allah, maka penolakan semacam itu adalah penolakan yang menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam neraka, ya, keseluruhan, secara keseluruhan. Kenapa? Karena orang kafir mereka akan masuk ke dalam, tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ya, orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Tempat mereka di surga, di neraka, dan kekal di dalamnya. Amma idza kana al-kibru takabburun 'alal khalqi. Namun adapun kalau kesombongannya itu sombong kepada sesama, wa adamul khudu' lima yajibu 'alaihi nahwahum. Dia tidak berupaya untuk
menjalankan kewajiban dirinya atas mereka, atas orang lain. Namun biduni raddi li syariatillah, dia tidak menolak terhadap syariat Allah. Dia terima, ya. Terima syariat Allah itu demikian itu dia terima, namun tidak dia tunaikan. Walakin tughyanan, akan tapi dia istilahnya ya berbuat dosa terhadap masalah itu. Melampaui batas dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak sesama. Fa inna nafyad dukhul huna nafyun lidukhuli al-kamil. Maka penolakan masuk ke dalam surga di sini adalah yang dinegasikan, yang ditolak itu adalah masuk secara sempurna. Masuk secara sempurna gimana maksudnya? Masuk ke dalam surga tanpa diiringi adab. Bahasa Jawa ini tadi yang pas tuh beledeng gitu masuknya. Ay annahu la yadkhulul jannah dukhulan kamilan. Maksudnya dia tidak masuk ke dalam surga dengan masuk yang sempurna. Hatta yu'aqaba ala ma adha'a min huqinas. Hingga dia akan dihukum terlebih dahulu karena menyia-nyiakan apa yang menjadi hak orang lain. Ya, contohnya yang konkret, misal dia berkewajiban untuk membagikan sumbangan untuk orang-orang miskin, namun dia caplok. Dia tahu kalau itu dosa, dia tahu ini dilarang, tahu, cuman dilanggar. Tughyanan tadi, dia melanggarnya. Maka dia akan dihukum dulu, namun tidak boleh disepelekan. Kalau zalimnya kepada orang se-Indonesia ini banyak sekali. Dan wa yuhasabu alaihi, dia akan dihisab. Lianna hukukun nas labudda an tustaufa kamilatan. Dia akan dihisab dalam masalah tersebut karena hak-hak manusia, hak-hak orang lain tidak harus ditunaikan secara sempurna. Nah, ketika di akhirat sudah tidak ada lagi alat bayaran berupa rupiah, dolar, yen dan yang lainnya, adanya adalah akan diambil amal-amal kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi akan diambil dan akan diberikan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Kesimpulannya, anal kibra min afatil qulubi al-mahiqati. Bahasanya kesombongan itu merupakan ketergelincaran hati yang akan bisa merusak berbagai macam amal-amal soleh. Fa in kana takabburan 'anit tha'ah wal ibadah bi jahdil haqqi wa 'adami ittibaihi khulida sahibu binnar. Ketika kesombongannya itu berupa tidak mau menjalankan ketaatan, tidak mau beribadah, dan dengan cara menolak kebenaran, tidak mau mengikuti agama Islam, maka dia kekal di neraka jahanam. Wa in kana takabburan 'alal khalqi bi ihtiqarihim fatarafu 'alaihim fasahibuhu la yastahiqqu dukhulal jannah li awwali wahlatin. Namun kalau kesombongannya itu kepada sesama, merendahkan mereka, menghinakan mereka, menganggap lebih tinggi daripada orang lain, maka orang yang semacam ini dia tidak masuk ke dalam surga. Maksudnya tidak masuk ke dalam surga itu di awwali wahlatin, di awal-awal orang-orang itu masuk surga. Jadi tidak langsung masuk surga. Madakhilin, ya tidak masuk surga awal-awal kali bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali minal bararah al-muttaqin, dari kalangan orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa. Walakinnahu yastahiqul iqab, akan tetapi orang semacam ini berhak untuk dihukum terlebih dahulu. Wa dukhulan nar, dan masuk ke dalam neraka. Fa hadza jazaohu in jazahullah, dan ini adalah balasannya jika Allah menghendaki untuk membalas dengan neraka jahanam. Namun kalau dia orang Islam, kalau Allah menghendaki dia diampuni, ya alhamdulillah. Semallahu ta'ala fihi ba'du bil khiyar. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ada pilihan. Insya'a jazahu bima yastahiquhu fayadkhulun nar hinan ma'usatil muwahhidin. Kalau Allah menghendaki, Allah akan balas dirinya dengan sesuatu yang memang menjadi haknya, itu untuk diadab. Dia pun akan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang-orang muwahhid. Summa yakhruju minha, dan kemudian endingnya nanti akan keluar dari neraka jahanam, wa yadkhulul jannah, dan akan masuk ke dalam surga.
wa in syaa'a 'afa anhu, dan bahkan kalau Allah menghendaki dia akan diampunkan oleh Allah, wa ghafara lahu, diampuni dosa-dosanya, walam yu'adzibhu finnar, dan tidak akan disiksa lebih dahulu di neraka jahanam. Amma man kana fi qalbi misqalu khardalatin min iman, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa keimanan, fa innahu la yadkhulun nar dukhulal kafirin, dia tidak akan masuk ke dalam neraka sebagaimana masuknya ke dalam neraka orang-orang kafir ala ta'bid, yaitu kekal abadi. Fa in dakhalaha bidzunubi, kalau dia dimasukkan ke dalam neraka itu sebanding dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Kharaja minha yauman minad dahr bi imani, dia akan keluar dari neraka jahanam satu hari nanti bersama dengan keimanan yang dimilikinya. Wa in kana ala zinati habbatil khardal, meskipun keimanan itu hanya seberat biji sawi, dia akan keluar dari neraka kalau sudah disiksa. Kama rawal Bukhari, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, yadkhulu ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar, summa yaqulullahu ta'ala akhriju minan nari man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min iman. Orang yang akan masuk ke dalam surga, penduduk surga dia akan masuk ke dalam surga, penduduk neraka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka jahanam orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar ataupun seberat biji sawi berupa keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman minad dahri asabahu qabla dzalika ma asabahu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak keluar dari keimanannya, maka ucapan ini akan bermanfaat pada suatu hari nanti, meskipun telah menimpanya sebelum itu apa yang menimpanya. Maksudnya meskipun dia sudah disiksa dulu, ya dengan siksa-siksa yang Allah kehendaki untuk dirinya. Terakhir, fatabayyan bihadzal hadis anna qalba bani Adam mustaudiun adhimus sya'an. Sangat jelas dari hadis ini bahasanya hati manusia yaitu menjadi gudang yang sangat penting dari berbagai macam yang bisa disimpannya. Ini studia al-iman walau kamis qali habbatin khardalin dakhala sahibul jannah yauman minad dahr wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Kalau yang disimpan di gudang berupa hati itu berupa semisal hanya seberat biji sawi berupa keimanan, maka pemiliknya suatu hari nanti akan dimasukkan ke dalam surga meskipun harus disiksa lebih dahulu daripada dirinya, daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Namun wa ini studia al-kibr walau kamis qalti habbatin khardalin, namun kalau yang disimpan di dalam gudang itu, di dalam hati itu berupa kesombongan meskipun hanya seberat biji sawi, yaitu kesombongan yang menolak kebenaran, menolak iman, menolak Islam, kana jazauhu alladhi yastahiqhu al-hirman min dukhulil jannah madakhilin li awali falatin. Maka balasannya yang memang dia berhak untuk mendapatkannya itu dihalangi dari masuk ke dalam surga. Kalau dia orang muslim berarti dihalangi masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang memasuki di awal kali, masuk ke dalam surga. Maqad yusibuhu bisababi kibrihi min adzabillah. Dia akan mendapatkan dengan sebab kesombongannya berupa adab Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana kibruhu kibru juhudin wa daf'in lil haqqi khulida sahibu finnar. Namun kalau kesombongannya adalah kesombongan berupa menolak keimanan, menolak keislaman, tidak mau menerima kebenaran, maka dia akan dikekalkan di neraka jahanam. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa kita fahami, semoga tidak salah faham, karena akan sangat berat dampaknya ketika salah faham. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.